belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, siapkan nak. Semua berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hormat kepada Ibu Guru. Selamat pagi anak ibu. Ayo duduk. Ya. Sebelum kita masuk belajar, kita menyanyi terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan semangat pagi kita. Ya. Kita dengarkan. Sama-sama kita nyanyinya. Semangat ya. Sekali lagi anak. Semakin semangat. Bagus anak ibu. Berarti nampak anak ibu ini masih sekolah. Sekarang ibu mau tanya, apa isi, apa makna lagu ini? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Untuk mendukungnya. Untuk mendukung siapa? Tidak untuk mendukung Indonesia. Untuk mendukung Indonesia. Betul. Selain itu ada lagi yang tahu? Berkorban untuk Indonesia, Bu. Berkorban untuk Indonesia. Mencintai Indonesia. Bagaimana cara kita mencintai Indonesia? Belajar, Bu. Ya, salah satunya belajar. Betul. Kita tanamkan sila-sila kelima, mulai dari apa pertama? Dan apa? Bintang. Ketuhanan. Terakhir, Keadilan sosial. lima ini kita tuangkan, kita tanamkan ke kehidupan kita sehari. Hai. Salah satunya kalau di sekolah kita belajar. Bagus. Sekarang sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, ibu mau tanya sama kalian. Pelajaran semalam itu kita bahas tentang apa, nak ibu? Ada yang tahu? Menjaga lingkungan Menjaga lingkungan. sekitar. Betul, menjaga lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekitar? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, satu, tidak membuang sampah sembarangan. Terus, ada lagi? Ada yang masih ingat? Apa, nak? Melakukan kerja bakti sebulan sekali. Ya, melakukan kerja bakti sebulan sekali. Bagus, berarti anak ibu masih ingat pelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4. Sebentar ya, nak.
pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Di mana pembelajaran ke IPS itu kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, IPA-nya kita akan membahas menjaga keseimbangan alam. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah belajar, anak-anak ibu sudah mampu memahami jenis-jenis pekerjaan yang ada di pegunungan. Tempat kita ini daerah mana? Pegunungan. Daerah mana? Pegunungan. Ya, Permisi, Bu. lanjut. Kemudian diharapkan juga anak ibu mampu atau bisa paham bahwasanya kita penting menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang coba kamu amati gambar ini terlebih dahulu. Coba amati. Gambar apa ini, Nak? Pengangguran Ya, orang pengangguran. Pengangguran itu apa, Nak? yang tidak punya kerjaan. Ya, orang dewasa yang belum memiliki pekerjaan. Coba lihat ekspresi wajahnya, mukanya, tubuhnya. Menurutmu dia bahagia atau sedih? Sedih. Sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia pengangguran. Karena dia pengangguran. Karena dia tidak punya Kerjaan. pekerjaan. Kalau kita tidak punya pekerjaan, kita juga tidak punya ya penghasilan dan uang. Betul. Sekarang ibu tanya, orang tua kita yang teladan itu pengangguran atau punya pekerjaan? Punya kerjaan. Pekerjaan. Maka dari itu ayo kita amati pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah pegunungan. Nah, amati ya. Ayo semua lihat videonya, Nak. Dengar. Banyak masyarakat menikmati teh, tapi bagaimana sih proses pembuatannya teh? Jadi tempat ini anak-anak bisa mengetahui bagaimana proses pembuatan teh. Ya, pertama tentunya perkebunan teh, harus ada perkebunan teh. Setelah itu memetik daun teh, biasanya daun teh yang ada di pucuknya. Setelah itu anak-anak teh diolah, mengolah daun teh. Setelah itu biasanya mengolah daun teh ini dikeringkan dan dicampur dengan bahan-bahan alam lainnya. Setelah itu teh dikemas, ada yang bentuk teh bubuk, ada yang bentuk teh secara alami. Banyak pekerjaan yang melibatkan saat pembuatan teh ini, yaitu ada penanam teh atau petani teh, kemudian ada pemetik teh, kemudian ada yang menggiling daun teh, kemudian ada yang pengemas teh, dan ternyata banyak sekali ya pekerjaan yang melibatkan dalam proses pembuatan teh. Teks yang berjudul Taman Bermain Yadilan. Oke. Sudah kita amati tadi kan? Tadi dibilang pekerjaan di daerah pegunungan terkhusus di kebun teh itu ada apa aja, Nak? Apa kerjaannya? Memetik daun teh. Sebelum memetik daun teh apa tadi? Menanam daun teh. Ya, menanam daun teh. Siapa yang menanam? Petani. Petani. Kemudian pemutih daun teh. Kemudian setelah diputih diapakan? Diolah, pengolah atau dijemur. Setelah dijemur dikemas. Nah, petani di mana tadi kerjanya, Nak? Di kebun teh. Pemetiknya Di kebun teh. di kebun teh. Pengering atau penjemurnya di mana? Di pabrik. Terakhir apa tadi? Kemas. Pengemasnya di mana? Pabrik. Ya, di pabrik. Betul. Sekarang ibu tanya lagi, kenapa mereka mau bekerja? Nah, Untuk menghasilkan uang. untuk menghasilkan Uang. Selain itu kenapa lagi? Untuk mencari pengalaman. Untuk mencari pengalaman. Bagus. Terus apa lagi, Nak? Untuk memenuhi kebutuhan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan uang itu ya, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Bagus. Tapi anak ibu, ada juga pekerjaan yang bisa merugikan makhluk hidup yang lainnya. Itu tidak boleh, paham? Pekerjaan siapa? Pekerjaan apa yang bisa merugikan makhluk hidup lainnya? Bisa merusak. Apa nak? Menebang pohon di hutan, Bu. Menebang pohon di hutan, betul. Terus? Membuka lahan sembarangan. Membuka lahan sembarangan. Ya, terus nak Membakar hutan, Bu. Ya, membakar hutan. Ada lagi. Ini kan di hutan daerah pegunungan. Kalau daerah pantai apa? Pengikisan. Pengikisan. Tanah. Menebang pohon bakau. Menebang pohon bakau. Betul. Sekarang ayo kita amati. Kalau misalnya belum kita amati, ibu tanya lagi. Kalau misalnya pohon itu ditebang, kita dirusaklah alam ini. Apa yang terjadi? Longsor. Banjir. Terus becek. Ya. Terus apa lagi? Pemanasan global. Betul. Boleh nggak kita menebang pohon di hutan? Tidak. Boleh. Maka dari itu, kenapa penting menjaga lingkungan kita? Agar anak cucu kita mendapatkan Iya, agar anak cucu kita mendapatkan udara segar. Ayo sekarang kita amati video yang kedua mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan sumber daya alam. Ayo nak, ayo kita amati. Apa alasan penting menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Antara lain, pertama, supaya dalam kandang seperti ikan ini tidak habis. Dua, supaya tidak terjadi pencemaran seperti udara, air, dan tanah. Tiga, supaya tidak ada krisis pangan dan air. Empat, supaya anak cucu dapat merasakan udara segar. Lima, supaya flora dan fauna tidak punah. Dan enam, supaya tidak terjadi bencana alam. Sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik dan non-organik. Jika menggunakan sumber daya alam terus-menerus dan tidak menjaga keseimbangannya, maka akan habis. Nah, ketika sumber daya alam sudah habis, maka manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini beberapa cara untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam, yaitu tidak menggunakan lautan. Ini salah satu penyebab keseimbangan alam terganggu. Lalu, jangan membuang sampah sembarangan. Ekosistem akan tercemar oleh sampah, terutama ekosistem sungai. Selain itu juga menyebabkan keseimbangan terganggu sehingga menyebabkan spesies punah. Hemat air dan energi. Semua makhluk hidup memerlukan air. Jika persediaan air tanah habis, maka hewan dan tumbuhan akan kesulitan mencari air. Tidak melakukan pembunuhan hutan. Sumber daya alam banyak ditemukan di hutan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hutan. Nah, salah satu caranya dengan tidak melakukan pembunuhan hutan. Jika memerlukan kayu, bisa menggunakan sistem tebang pilih dan ambil kayu secukupnya. Itulah rangkuman jawaban mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Jadi setelah mengamati video ini, apa yang kita dapat? Nah, Pentingnya menjaga alam. ya pentingnya menjaga kelestarian alam. Apa aja tadi dibilang nak? Kenapa menjaga kelestarian alam itu dan menjaga sumber daya alam itu penting? Karena Mengapa penting? Supaya tidak bumi tidak habis. Supaya minyak bumi tidak habis. Terus Agar tidak terjadi bencana. agar tidak terjadi bencana alam. Terus apa lagi yang masih ingat? Agar tidak terjadi banjir. Banjir masuk ke bencana alam. Agar anak cucu kita bisa
Ya, agar anak cucu kita dapat menghirup udara segar. Udara segar berasal dari mana? Hutan. Dari hutan, dari pepohonan, pegunungan. Nah, kalau hutannya dirusak, maka udara segar juga akan hilang. Bagus anak ibu. Sekarang ibu tanya lagi, kalau misalnya dirusaklah hutan itu, ditebangnya lah rusak itu, apa yang terjadi? Terjadi longsor. Terus apa lagi? Banjir. Kebakaran. Itu kalau ada yang sengaja membakar itu, boleh nggak itu? Tidak. Apa dengan membakar hutan? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena nanti hewan-hewan yang ada di hutan, Akan terbakar. iya terbakar, rumahnya bakal hancur. Kalau rumahnya hancur, dia kemana tinggalnya? Dia akan Nggak ada rumah ya kan? Nggak ada rumahnya. Misalnya, kalau misalnya rusa mati, diburu, atau ketika dibakar hutannya, banyak hewan-hewan rusa yang mati. Ada harimau mau makan rusa itu, tapi rusanya nggak ada. Nah, jadi kemana harimau itu pergi? ke daerah manusia. Ke daerah manusia, ke pemukiman manusia. Jadi sebenarnya yang merusak itu siapa? Manusia. Yang dirugikan siapa? Manusia. Maka dari itu pekerjaan yang merusak tidak boleh diambil. Paham? Paham. Sekarang coba kamu kerjakan LKPD yang ibu bagi ini. Dan ini setiap kelompok ibu bagikan ya. Nah. Ya, kerjakan secara kerjakan secara benar. Maksud benar, sama-sama berdiskusi semua ya. Ayo nak, lihat di situ tata cara mengerjakan LKPD-nya ya. Ayo kita kerjakan. Iya, yang pertama ini kita kerjakan. Yang pertama ini kerjakan ya. Apa di situ disuruh nak? Tujuannya yang pertama itu apa? Menghasilkan uang. Membuat diagram Venn ya kan? Coba lihat. Membuat diagram Venn. Diagram Venn-nya sudah dibuat. Kemudian apa disuruh? Tuliskan jenis pekerjaan di atas lingkaran di sebelah kiri dan jenis pekerjaan berikutnya di atas lingkaran sebelah kanan. Ah, di sini buat ya jenis pekerjaannya. Satu sini satu, di sini satu. Kemudian pekerjaan ini apa yang dihasilkannya, apa yang dikerjakannya, tulis di sini. Ya, anak ibu. Misalnya ibu di sini guru, misalnya. Ya, guru. Apa pekerjaan guru? Mengajar. Ya, mengajar anakmu. Murid. Bagus. Tapi ini yang diisi mengenai pekerjaan yang ada di Apa bu? Apa pak? pegunungan. Khusus di mana nak? Di Aku nami jauh ibu nih. Bagus. Kerjakan. Ya, sama-sama. Ya pak ya. Tulisannya cantik ya nak. Ayo sini sama-sama nak. Ini ibu juga akan nilai kamu ya. Yang aktif dia ketika bekerja kelompok ada nilainya lebih. Jadi hati-hati kamu. Oke.
dipahami tadi videonya ya kan? Ya. Iya, boleh. Ya, tambahin lagi ya kan? Lebih banyak, lebih bagus. Bisa? Bagus. Ini juga bisa ditambahin ya. Kan masih 2 ini, tambahin aja. Ya kan? Tapi sesuai dengan pekerjaannya. Jangan nanti kamu bikin di situ pekerjaannya petani, tapi mencuci piring kamu bikin, tidak boleh. Jangan melarikan diri dia ya. Ya nak, bentar duduk di situ dulu ya. Boleh? Boleh? Iya. Ini apa yang persamaannya? Ya, apa? Iya. Paham pada. Iya. Ayo sama-sama baca bahan ajarnya. Cari jawabannya. Janji yang kita amati tadi juga ada kan? Ya, betul. Tulisannya harus cantik ya Anak Ibu, karena nanti ditampilkan ke depan. Paham? Ya, tulisan rapi, jawabannya pun bagus. Ah, dialah yang ditampilkan ke depan nanti. Ini petani apa nih? Pengemas. Apa pekerjaan pengemas? Apa pekerjaannya? Apa tadi pengemas? Pengemas tadi apa yang dia? Kalau pengemas dia ngemas, ngapain dia kalau ngemas? Apa yang dikemasnya? Yang? Ya? Sampai yang kamu pahami aja. Semakin banyak kamu paham berarti semakin nampak bahwa kamu serius belajarnya. Kalaupun cuma satu ya nggak apa-apa. Tapi berdiskusi karena jawaban kawanmu belum tentu. Enggak, belum tentu sama dengan jawabanmu. Tanya juga sama kamu. Ya nak? Ya siap. Oke, tunggu. Oh, yang pertama udah siap. Kita lanjut ya. Yang sudah selesai boleh lanjut. Ya, yang sudah selesai boleh lanjut kerjakan LKPD yang keduanya. Ini mengenai peta pikiran. Ya. Ya kan, yang itu. Itu.
Di sini cari jawabannya. Bahan aja. Ya. Ini yang itu tadi ya. Ya kan? Iya. Betul. Ayo cari jawabannya. Baca dulu nak. Jangan bola balik, baca dulu. Ini yang ini nak. Ini apa mintanya itu? Apa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian. Nah, itu penting, ya kan? Kenapa? Nah, cari di sini baca. Baca dulu, ya. Di sini. Ini kosong. Baca ini kan buku. Masa bisa tahu baca? Ini udah di atas papan. Kalau dapat di sini tulisannya. Iya. Kita lagi. Mengapa? Apa yang diminta tadi itu? Tulis di sini nanti. Ya kan? Apa yang dimintanya itu? Tulis dulu ya. Ya. Ada yang baca, ada yang nulis. Terjadi Tulisannya yang rapi ya nak. bencana, jadi bencana. Seperti Yang udah selesai tertib ya. Lihat lagi jawabannya. Ada nggak yang mau ditambahin? Ya? Ada? Wah, sepertinya ada anak-anak ibu yang udah mulai jenuh. Sekarang kita main games dulu ya. Menghilangkan kejenuhan. Oke, main games dulu ya. Perhatikan ibu dulu. Ayo, pulpennya diletakkan dulu di meja. Tangannya kosong, angkat semua tangannya. Oke, berarti nggak ada lagi yang megang pulpen. Ya, tip. Oke. Sekarang permainannya anak ibu, ikutin tangan ibu ke, jangan ikuti tangan ibu ke arah manapun. Ya, misalnya, kalau misalnya ibu bilang mulut, ibu pegang kepala, yang kamu pegang apa nak? Mulut. Kalau ibu bilang perut, ibu pegang kuping, yang dipegang perut. Bisa? Bisa. Permainannya kita tepuk mulut. Pegang mulut. Bisa? Bisa, Bu. Bagus. Sekarang bisa kamu mulai? Bisa, Bu. 1, 2, 3. Tepuk mata. Ayo, mana matanya? Matanya ada sebagian yang pintar.
pindah ke perut. Aduh, ikutinnya ibunya. Lanjut ya. Sekali lagi. Tepuk, 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 tepuk. Hidung. Hidung, hidung. Bagus, sudah mulai. Apa? Serius dia. Lanjut. Tepuk, 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 tepuk perut. Tepuk, 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 tepuk mata. Tepuk, 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 tepuk telinga. Telinganya pindah ke lutut. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti anak ibu masih ini dia. Fokus. Berarti masih bisa lah mengerjakan LKPD. Lanjut, kerjakan LKPD. Jangan serius ya. Yang udah selesai, coba perhatikan lagi. Ada nggak yang mau ditambahi? Boleh ditambahi kalau masih ingat. Tambahin aja. Tapi dengan tulisannya rapi, oke? Tulisannya rapi. Boleh. Kalau ini 4, ada yang mau lebih? Boleh. Bu, saya maunya 5 karena saya paham. Nggak apa-apa. Bawahnya ini kan panjangnya. Taruh aja sini, nggak apa-apa. Bareng-bareng. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, anak ibu, kelompok berapa, dan nama-nama kita, kelompok kita. Jangan nanti jawabannya udah bagus, nama kelompoknya udah ada. Iya, di sini kan itu kan tulis cantik tulisannya ya. Kelas 4 udah cantik tulisannya. Yang di depan juga ya nak. Jangan lupa ya, ini masih kosong. Ayo yang masih berdiri silakan dulu anak ibu. Kita berdiskusinya duduk ya, nggak boleh berdiri-diri, nggak boleh keluar dari bangku. Iya, ini kelompoknya kelompok KPK. Nah, bagus Pak. Berapa orang? Ayo, sudah selesai? Belum? Kelompok 1 sudah siap nak? Sudah, Bu. Bagus. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Ih, sombong kali, nggak boleh sombong ya. Anak pintar nggak boleh sombong. Lanjut, kelompok 3 sudah siap? Sudah, Bu. Tinggal buat nama kelompok, ya kan? Nah, kita tunggu kelompok 3 menyelesaikan LKPD-nya. Sikit lagi, tinggal buat nama kelompok. Coba lihat tulisannya. Ini enggak, malu ada
APD-nya. Tapi hanya satu orang saja, maksudnya setiap satu kelompok satu orang yang maju ke depan. Paham? Ayo kelompok satu maju ke depan. Siapa perwakilannya? Ayo maju. Ini nanti kamu tampil ya hasilnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Ini perhatikan semua nak. Jangan karena udah selesai tugas kalian rasa jawaban kalian yang paling benar. Terakhir kawanmu yang di depan tidak kamu dengar. Itu namanya sombong. Paham? Nah, perhatikan semua ke depan jawaban kawannya. Inilah hasil diskusi kelompok 1 mengenai diagram Venn. Bacakan nak. Petani bekerja menanam daun teh. 2. Memupuk daun teh. Ya. Penjemur atau pengering bekerja menjemur daun teh. Ya. 2. Menjaga daun teh agar tetap kering. Tujuan dari mereka menghasilkan uang, Ya. mencari pengalaman. Berarti di sini mereka sama-sama mengharapkan apa? Menghasilkan Uang, terus? mencari pengalaman, Ya, terus? memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Ya, betul. Lanjut, yang mana lagi? Mengenai KPD kedua mengenai ini. Peta pikiran. Peta pikiran. Apa tadi itu bacanya ini? Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Ya, kenapa? Supaya anak cucu kita dapat merasakan udara segar. Ya, ibu tanya, udara segar berasal dari mana, nak? Dari hutan. Kalau di sini daerah kita dari mana nih? Pegunungan. Dari pepohonan. Lanjut. Agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Iya, dengar tadi apa katanya? Apa dibilang yang kedua? Ulangnya. Tidak. Agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Ya, agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Lanjut. Ibu tanya, barang tambang itu kalau digunakan seterusnya itu bakal habis. Makanya kita harus menjaga atau memporsi. Tidak boleh memboros, tidak boleh boros menggunakan barang tambang. Apa barang tambang, nak? Contohnya? Minyak. Terus gas LPG yang di rumah itu barang tambang. Terus apa lagi? Emas, iya, emas yang di tangan kita, cincin, itu juga barang tambang. Bisa nggak dia terbuat lagi? Nggak bisa. Paham? Itu makanya kita harus menjaganya. Lanjut, apa lagi, nak? Agar flora dan fauna tidak punah. Agar flora dan fauna tidak punah. Agar flora dan fauna kelompok 3 tidak punah. Flora itu apa? Yang ingat? Flora itu tumbuhan. Fauna berarti hewan. Di mana dia tinggal? Di hutan. Ya. Tumbuhan hewan liar yang hidup di hutan tidak punah. Punah apa katanya kata punah? Apa? Musnah, tidak ada lagi. Itu makanya kita harus menjaganya. Paham? Lanjut apa? Agar tidak terjadi bencana longsor. Agar tidak terjadi bencana longsor. Bencana longsor terjadi kenapa? Hah? Gara-gara menebangi pohon di hutan. Jadilah
terjadilah longsor. Tanah itu tidak ada lagi yang menahannya dari atas, ya kan? Bagus anak ibu. Kemudian selesai. Agar tidak terjadi bencana banjir. Ya, agar tidak terjadi bencana banjir. Betul. Selesai. Agar barang tambang seperti Sama. Sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok. Bagus. Kembali. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ada yang perwakilannya maju ke depan? Ayo. Waduh, kelompok 2 ini ternyata pede-pede semua ya. Sampai-sampai nunjuk kawan-kawannya. Udah sana gitu ya kan. Lanjut kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tampilkan, nampakkan dulu sama kawan. Nah, inilah hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Nah, bacakan nak, kuat suaranya. menanam tanaman teh. Ini petani pekerjaannya itu Petani pekerjaannya menanam tanaman teh, memupuk tanaman teh, menjaga tanaman teh. Tujuan ini dulu pemetik. memetik bibit teh, mengeringkan daun teh, mengolah daun teh, Ya. mengemas daun teh. Ah, Tujuan menghasilkan uang, ya. mencari pengalaman, memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Ya, betul. Lanjut ke peta pikiran. Apa peta pikiran? Baca dulu. Itu nak. Yang ini. Pakai ini. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam itu penting? Kenapa? Agar tidak terjadi bencana tanah longsor, Ya. supaya tidak ada krisis air dan krisis Tadi yang awal udah dibahas agar tidak terjadi bencana longsor ya kan di kelompok 1. Ini ada lagi dibahas supaya tidak ada krisis air dan krisis pangan. Kenapa terjadi krisis air dan krisis pangan? Satu, kehabisan. Kedua, karena terjadinya pencemaran air. Jadi banyak air tapi tidak bisa digunakan. Iya, karena banyak orang membuang sampah di sungai, jadi bercampur dia sama kimia-kimia. Boleh nggak kita minum air sungainya? Iya. Boleh. Bagus, lanjut. Agar flora dan fauna tidak punah, Ya, ini udah kita bahas tadi. Lanjut. supaya tidak terjadi abrasi di pinggir pantai. Ya, abrasi di pinggir pantai. Ada yang tahu apa itu abrasi? Pengikisan tanah. Pengikisan? Nah, Ada di pantai. Kalau di pantai apa dia pengikisannya? pengikisan pasir di tepi pantai. Iya, pengikisan pasir di tepi pantai. Jadi pasir-pasir yang ada di pinggir pantai itu dikikis oleh siapa? Oleh ombak. Bagus. Lanjut. Agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Ya, agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang lainnya tunjuk-tunjuk, abang ini yang jadi pahlawan di kelompok 3. Baca. Petani pekerjaan Ini kita dulu kami dari kelompok 3. Yuk. kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Ini mempresentasikan perhatikan kelompok yang lain. Dah, ayo kita baca. Petani pekerjaan Petani pekerjaannya memetik pucuk daun teh. Benar atau tidak? Iya. Aduh, kelompok 3 ini. Lanjut. Kalau Mas? Kuaningan.
mengemas pucuk dan teh. Ya, pengemas baru kerjaannya apa? Mengemas daun Weh, weh, weh. pucuk, daun, teh. Baru apa Weh. nak yang berhubungan dengan itu? Mereka sama-sama apa? Iya, mereka sama-sama tujuannya itu menghasilkan uang atau duit. Nah, lanjut ke LKPD berikutnya mengenai peta konsep. Inilah peta konsep kami, tampilkan ke kawannya. Inilah peta konsep kelompok 3. Kelompok 3. Ayo bacakan nah hasilnya. Apa ini? Agar tidak terjadi bencana seperti banjir. Ya, agar tidak terjadi bencana seperti banjir. Kemudian, Agar tidak terjadi tanah longsor. ya, agar tidak terjadi bencana tanah longsor. Agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Ya, dan kita bahas lanjut. Supaya tidak terjadi erosi di dataran tinggi dan di sungai. Nah, supaya tidak terjadi erosi di dataran tinggi atau di sungai. Ibu tanya erosi itu apa tadi? Pengibisan tanah. Pengikisan tanah. Mengapa dia bisa terkikis? Siapa yang mengikis? Hujan. Air hujan. Kenapa bisa terkikis dia? Karena tidak ada yang menahannya. Karena tidak ada yang menahannya. Emang siapa yang menahan? Tanaman daun teh. Ya, tanaman daun teh, akar-akarnya dan batangnya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya. Bagus, berarti anak ibu ini kalau ibu perhatikan sudah paham semua tentang pembelajaran hari ini. Sekarang ibu tanya lagi. Tadi ibu ulang lagi pertanyaannya mengenai flora dan fauna. Disuruh kita harus menjaga flora dan fauna. Apa tadi flora? Tumbuhan. Tanaman. Flora, tanaman, tumbuhan. Sedangkan fauna? Hewan. Hewan. Yang ada di mana nak? Hutan. Yang ada di hutan. Kalau erosi? Erosi itu pengikisan tanah. Pengikisan Tanah. tanah. Di mana? Pengikisan pantai. Gunungan. Atau di Dataran tinggi. dataran tinggi atau di sungai. Halo, abrasi. Itu pengikisan pasir. Pantai. Pantai. Pengikisan pasir di Pantai. Kemudian tadi ada juga kita bahas mengenai pekerjaan, ya kan? Mengapa orang mau bekerja? Karena untuk menghasilkan uang. Hah? Menghasilkan duit. Ya, untuk menghasilkan uang, menghasilkan duit sama. Terus apa lagi? Untuk mencari pengalaman. Untuk mencari Pengalaman. pengalaman. Bagus terus? Untuk menghasilkan kebutuhan sendiri Ya, untuk atau menghasilkan maupun keluarga. ya untuk menghasilkan kebutuhan sendiri ataupun Keluarga. bagus. Banyak pekerjaan, contohnya tadi kalau di lahan pertanian itu ada petani, terus penanam, Pemetik. penanam itulah petani, pemetik, terus pemupuk itu petani, Menjemur. pengolah, iya, pengemas, betul, dan Penjemur. penjemur. Kalau di daerah kita ini pekerjaan apa aja nak? Menanam ke kelapa sawit. Menanam kelapa sawit itu petani atau tidak? Petani. Dia masuk pengangguran atau tidak? Tidak. Kemudian apa lagi? Menanam jagung. Menanam jagung petani atau tidak? Petani. Ibu ini pengangguran atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ibu guru. Karena ibu guru. Kenapa? Mengajarkan murid. Mengajarkan murid. Pekerjaan ibu mengajarkan murid, maka ibu juga akan dikasih uang. Itu kebutuhan hidup ibu. Tepuk tangan untuk kita. Baik, karena ibu rasa sudah paham anak ibu semua, sekarang setiap kelompok kumpulkan LKPD-nya dan kita akan ibu akan mengasih
soal evaluasi ya. Satu orang satu kelompok aja, mana ke depan kumpul di meja ibu ya nak. Tulis namanya ya di lembar evaluasinya. Ini kelompok 1 sudah bisa dimulai. Ya. Ada yang lebih? Enggak, Bu? Ya. Nih. Iya, langsung silang aja ya. Ketika kalau ada misalnya pertanyaannya yang sulit, Bu, nomor 4 maksudnya apa ya, Bu? Nah, tanya sama Ibu ya. Jangan diam-diam aja. Hah? Kalau misalnya jawabannya menurut benar, boleh. Hah? Silang di kalau kan A, B, C, D. Kalau D jawaban kamu benar, silang D nya. Langsung aja silang. Pilih aja. Kan terus sini sini. Keluar mana? Yang sudah selesai boleh kumpul ke depan. Jangan lupa tulis namanya di atas, nak. Anak Ibu. Tulis di sini, kan ada ini. Ya, nanti jawabannya benar, tapi namanya tidak ada. Masa Ibu bikin namamu tidak bernama? Nah, betul. Ya, bagus. Ayo. Nah,
Teh. Masuk. Sudah semua? Oh, belum. Tunggu kawannya. Nggak boleh. Biar udah selesai, tertib. Ya, bagus. Jangan mengganggu kawannya ya. Tunggu kawan yang lain. Boleh baca LKPD-nya. Mengulang-ulang pembelajaran hari ini. Udah selesai? Udah. Oh, ya udah kerjain dulu. Kalau belum selesai, silakan. Jangan udah selesai kamu nggak boleh selesai. Udah selesai? Wah. Bagus. Sekarang ibu tanya sama kalian ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Seru. Kalau seru, ibu minta bagi jempolnya dong. Dua tangan dong. Ya. Terima kasih sama ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Yakin kalian sudah paham dan tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pembelajaran ini juga kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan karena nanti bisa mengakibatkan banjir. Ya. Dan pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke tema 4, subtema 4. Pembelajaran ketiga ya. Nah, terima kasih anak ibu. Sebelum kita menuju pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita kelas. Lihat dulu semua berdiri ya, tertib dulu semua. Jangan ada yang masih masukkan buku ke dalam tas. Tertib semua. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa doa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hormat kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk dulu ya. Bu, udah Bu. Bola. Mati kan? Oh. Bu, recordingnya udah stop Bu. Iya Bu. Tunggu dulu ya, kelompok berapa yang boleh pulang ya? Kelompok 3, ayo pulang. Pulang ya. Kelompok 3. Jangan kena kabel ya, jangan pijak kabel.
sambil ya. Makan boleh. Lanjut kelompok 2. Kelompok 1 dari sini ya. Dari sini. Lihat ya. Mau matikan kayak mana nih? Kameranya tadi salah ya. Kamera Facebook kan.